Oke, kita sudah bertemu kembali nih dengan narasumber di Segmen kedua segmen kita. kedua. Halo. Halo, selamat malam. Malam, Kak. Senang sekali nih bisa berkumpul Selamat kembali malam, Kak Leo. Apa kabar nih? Sehat, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, di ini segmen kedua ini kita masih membicarakan tentang Romantik 45 nih, yang waktu itu kita ikuti di tahun 2012. Sebelum satu-satu ditanya nih, mau tanya ke semuanya, paham nggak sih tentang Romantik 45 itu kemarin? Paham lah. Siapa dulu nih? Pasti awalnya enggak. Iyalah, paham ya. Iya. Pak Bayu pasti paham lah ya. Harus paham pasti kan. Ya, oke. Kita langsung ngobrol ke Pak Bayu deh langsung nih kita nih. Oke, Pak Bayu. Sehat Pak Bayu? Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, kok bisa sih Pak Bayu ikut di WPS? Awalnya nggak nyangka sih Mas Leo. Dulu kan di 2009 itu saya membantu di panitia sebenarnya. Ada Samarinda, saya baru masuk di PPSB, kemudian diminta bantuan untuk menjadi panitia di 2009, kemudian lanjut di event Langgam 2011 di Bali. Terus tiba-tiba kok 2012 diminta untuk main. Jadi pertama kalinya ya Pak Bayu ya? Ya, pertama kali. Jenjang karirnya bagus ya Pak Bayu ya. Sebagai apa nih karirnya ke Pak Bayu? Di pertama itu. Waktu itu diminta untuk jadi asisten field commander. Wah. Kak Joni punya asisten. Prestis sekali. Pak Bayu itu karena pertama kali pasti ada usaha-usaha tersendiri ya. Apa nih tips-tipsnya kok bisa langsung keren banget kayak gitu Pak Bayu? Awalnya itu terus terang dulu itu ragu. Dulu itu seingat saya sebelum mudik itu, mendekati mudik itu sebenarnya tim BPS sudah mulai latihan, saya sudah diminta gabung latihan, tapi saya waktu itu masih belum nyanggupi. Saya memang nggak ngerti musik, apalagi marching band. Dulu itu yang saya ingat itu merekam video latihannya BPS. Wah. Biar tahu lagunya, biar sebenarnya mau pelajari gerakan komandernya Kak Joni. Masih ada videonya? Nanti kita sharing ya. Seru pasti seru tuh. Ya, dari itu baru di tengah-tengah itu kalau latihan kan stop, ada evaluasi. Tiba-tiba kayak Endri itu ngumpulkan pemain. Kemudian semua pemainnya teriak, Pak Bayu kapan latihan? Pak Bayu ini yang ada di main sama anak-anak ya. Ya itu yang masih teringat. Ya. Kak Leo, saya dapat bocoran nih. Apa itu? Katanya Pak Bayu ini kalau lagi di motor bahkan sampai latihan gitu. Karena ngerasa ini baru pertama kali. Bener nih, bener apa enggak nih? Ya gini. Jadi dia kalau harusnya kalau naik motor kan goncengan gini dia gini. Pegangan gitu ya, atau pegangan di sadel di kursi gitu ya. Bener nggak sih Pak Bayu? Selucu itu gitu latihannya. Sampai terngiang-ngiang gitu ya. Bener nggak sih Pak Bayu? Ya, kayaknya sudah gerakan otomatis ya. Jadi karena memang dari awal susah, nggak ngerti ngepasinnya, temponya segala. Akhirnya dipaksain supaya ngerti, supaya pas. Jadi kebiasaan gerak tangannya. Coba diulangi. Jadi otomatis ya sambil nunggu, sambil dibonceng itu gerak gitu ya. Untung ada yang ngelihat, kalau nggak kita nggak tahu tuh. Ada kali makanya ini sekarang dibocorin. Iya. Siapa yang lihat ya? Nanti kita masukin ke YouTube juga. Iya. Boleh ya Pak ya? Diselipin di bawah sini. Tapi asik kan Pak, jadi ini kan?
ya asik sih. Waktu latihan sih pertama agak stres, wah kayaknya susah ini. Tapi begitu tampil, apalagi habis lomba, kemudian itu wah terasa wah asik betul ya. Diteriakin penonton di Istora, semua berdiri, semua teriak. Lagi apa? Lagi. Gila. Lagi Kak. Pak Bayu nih, Pak Bayu ini kan sebagai guru juga sebagai pemain pasti sibuk banget. Gimana nih cara bagi waktunya? Bagi waktunya kebetulan waktu 2012 itu masih lajang, jadi masih bisa enjoy, jadi nggak terlalu pusing dengan dimasukin. Istri nggak denger nih. Tapi kan akhirnya pada saat GPMB kan kalau nggak salah Film Commandernya dapat peringkat pertama ya. Gimana tuh perasaannya Pak Bayu? Ya, waktu pengumuman itu habis lomba Film Commandernya juara 1. Seneng, padahal Kak Joni yang dapat itu. Kan sama-sama itu. Nggak sia-sia ya tadi gini-gini. Nggak sia-sia yang di motor begini gitu ya. Mengatur angin, mengendali air ternyata. Mengendali udara ya ternyata. Mantap. Kaleo, kalau Pak Bayu bisa nih, 1 kali aja udah bisa. Saya bisa juga berarti. Nah. Tinggal gini-gini aja di motor. Siap. GPMB selanjutnya. Kode. Ada Bu Zares yang menawarkan diri. Kalau saya sih yes. Tidak tahu yang lain. Pasti yes juga. Oke, terima kasih Pak Bayu. Oke, terima kasih Pak Bayu. Kita ngobrol lagi dengan yang lain. Yang paling cantik nih. Yang paling cantik. Kak Wena. Nur. Ternyata arah kita berbeda. Enggak. Wena. Halo Wena. Halo, Apa kabar Kak. Wena? Sehat Cantik Kak, alhamdulillah. Kenapa? Wena, katanya cantik Wena. banget. Iyalah. Alhamdulillah, makasih. Yang lainnya laki-laki masalah. Aku di sini. Enggak, maksudnya di antara yang Oh iya. Oke. narasumbernya. Oh iya. Makasih loh Kak. Nah, Wena, pada saat Ya. yang kemarin kan yang Romantik 45 kalau bisa dibilang temanya kan Romantik 45 tuh. Terus nggak semuanya sih ada adegan-adegan yang agak bisa dibilang dewasa lah ya. Nah, tapi kan di situ mau nggak mau pemain harus melakukan dengan baik untuk menyampaikan supaya pesan dari paketnya itu bisa tersampaikan. Nah, itu apa yang disampaikan dari pelatih ke kalian pemain-pemain itu, ayo tetap serius aja dan bisa lakukan itu. Apa yang disampaikan waktu itu? Pastinya kalau pelatih ngajarinnya kan pasti step by step Kak. Jadi ada 4 movement. Di movement pertama garis besarnya bahwa Ariati bertemu dengan Kopral Jono. Pada saat itu kan 2 orang itu sebagai ikon di dalam paket ini gitu. Jadi, diajarkan bahwa mereka bertemu di stasiun Gambir gitu. Ada pasangan gitu kan. Terus lanjut ke movement 2, di situ mereka sebenarnya movement 1, movement 2 itu lebih ke romantiknya. Nah, di movement 3 diajarkan bahwa di situ Ariati harus merelakan Kopral Jono untuk turun ke medan perang untuk membela Indonesia, untuk memerdekakan Indonesia. Dan movement 4 baru di situ mulai perang sama Belanda. Setelah itu baru merdeka Indonesia. Gitu sih. Tetap dijelaskan step by step. Iya. Tetap gitu. Nah, Wena waktu itu yang ada yang di movement ketiga berarti yang ada berpelukan sama perkusi ikut nggak itu pada saat itu? Ikut Kak. Saya meluk siapa ya waktu itu ya? Bass drum si Yayang. Ya. Oh iya. Ingat. Nah, gimana Namanya waktu itu apa yang disampaikan sama pelatih? Ayo peluk aja, nggak usah mikir-mikir kan apa yang? Iya, pada saat itu kan kita posisinya masih SMP ya Kak. Awal-awal pasti malu-malu, terus tapi karena tuntutan peran di mana pelatih bilang kalian tuh nggak akan dilihat juga, maksudnya gimana ya? Yang nonton tuh nggak akan tahu kalau itu kalian gitu. Taunya kalian gimana membawakannya. Jadinya ya udah
tampil dengan maksimal. Peluk ya peluk, nangis ya Iya. nangis. Tapi pada saat itu jadi salah satu momen yang dilihat sama penonton loh ya. Iya Karena Kak, itu salah satu momen yang paling merinding sih karena bener-bener berasa kan. iya, anak pemain brassnya turun dan kalian aja yang kelihatan dan meluk dan melepas Iya. kayak gitu. Terus Mantap penontonnya banget ya. cie waktu Iya. disuarakan dan makin merinding. Makin merinding. Iya. Wena, pada saat itu yang kamu pikirkan supaya feel-nya dapet, kamu bayangin itu temanmu itu sebagai apa? Aku membayangkan gimana ya? Kita punya pasangan atau orang terdekat atau keluarga gitu yang harus kita relakan, ikhlaskan untuk turun perang. Karena kan kalau misalnya orang pergi perang itu balik masih hidup sehat syukur, kalau misalnya dia udah jatuh atau penuh dengan tumpah darah di medan perang ya udah itu resiko gitu demi negara. Gitu. Jadi biar feel-nya dapat dan lebih menghayati itu sih Kak. Menghayati sih kayaknya. Pasti ya. Oh ya, Harus. Wen, pada saat itu, nah ini kan Wena kan bermain bendera, gerak sana sini, dengan menggunakan baju biasa, kostum biasa yang itu aja susah gitu. Nah pada saat itu kalau nggak salah tadi dilihat di video, kan pakai jarik tuh, Iya, ada betul kain sekali. yang kayak gitu-gitu. Itu gimana Ya, itu? Kak. Susah nggak sih? Itu kan sebenarnya kostumnya ala-ala semi kebaya gitu ya. Iya. Tapi disesuaikan sedemikian rupa untuk menyesuaikan luas gerakan kaki. Jadi kita tetap leluasa, di mana di samping kaki itu dibikin lebar gitu. Jahitannya disesuaikan. Jadi Terima nggak ada kasih hambatan Bang sama sekali Kadri. sih. Iya ya. Ya, pelatih-pelatih ini luar biasa emang sudah mempersiapkan sampai memikirkannya segitu sampai ke detailnya. situ ya. Iya. Terima kasih Bang Kadri. Oke, nah Gimana tuh? Oh ya, Wena kan kalau nggak salah itu ini sudah event keberapa Wena di tahun 2012? Kebetulan pada saat 2012 itu event pertama saya karena saya baru masuk ke WPS itu 2012 dan kayaknya bakal jadi event terakhir juga. Wow. Karena habis itu lanjut SM. Oh, bisa jadi ya nanti kalau udah kelar pandemi saya bisa. Wena baru sekali ya. Baru sekali. Tapi Iya, gimana baru untuk menyesuaikan dengan kan ada pemain-pemain yang ex dari Langgam ya kalau nggak salah yang sudah sudah dewasa, sudah senior. Sudah pernah. Ya. Sebenarnya waktu itu masih junior ya, tapi gimana itu membaurnya dengan apakah senior-senior pada saat itu membaur atau kalian yang malah ayo Kak ajarin Kak? Membaur sih karena kan pelatih juga nuntut nggak ada di sini istilah senior semua sama. Gitu. Jadi membaur lah ya. Mungkin Wena ada latihan tambahan gitu di rumah atau gimana? Kalau di rumah sih enggak Kak, paling kalau di rumah fokus istirahat sih karena kan kita butuh tenaga yang kuat gitu buat latihan. Kak Zala kira di motor latihan lempar. Ya habis-habisannya di lapangan itu. Iya, oke. Tapi puas lah ya pada saat kemarin ikut itu, karena dapat peringkat 4 juga kan. Iya, luar biasa itu Kak. Sampai dijuluki kuda hitam tuh. Keren. Wah, kuda hitam keren banget itu. Yang sepertinya nggak bakal menang ternyata harus diperhitungkan gitu ya. Diam-diam ternyata. Wah, gitu kan. Oh, siap. Oke. Terima kasih, Wena. Sama-sama, Kak. Oke, aduh, pengalamannya bagus banget itu. Iya, betul sekali Kak Leo, keren banget. Ternyata walaupun pertama, tapi hasilnya luar biasa. Untuk anak yang baru masuk terus ikut kejuaraan pertama di nasional, udah bagus banget gitu ya. Nah, kita lanjut nih, kita ke satu lagi nih, Kak Nur. Halo, Kak Nur. Apa kabar? Baik, Kak Leo. Ketemu lagi, udah lama nggak ketemu nih. Ya Kak ya, lama sudah Kak ya? Iya, lama banget. Nggak pernah muncul masalahnya semenjak ini pelantikan. Oh iya. Itu sebelum pelantikan juga lama sih Kak. Lama baru kesana juga kan. Untung masih ingat mukanya, masih familiar. Malu Kak, saya kan habis sakit, kesana kan cungkring, malu jadi. Tapi udah sehat lah ya sekarang kan. Alhamdulillah. Nur Ihsan, kita mau ngobrol-ngobrol nih pengalaman Nur Ihsan pada waktu itu. Dengar-dengar Nur Ihsan ini adalah pemain yang dituakan, betul nggak sih? Tua Kak aku Kak ya.
Walah. Ya, oke. Apalagi. Ya maksudnya yang dituakan tuh bukan berarti mukanya tua ya, tapi yang dituakan. Nah, gimana sih kamu tanggapannya? Ya sebenarnya itu kan Kak berawal mula dari 2011. 2011 itu kan maksudnya sudah lama nggak main, dari 2007 saya nggak main gitu kan. Sudah lulus sekolah SMP itu sudah, di situ saya nggak pernah mikir kalau bakal bisa marching band lagi gitu kan. Cuma dikasih kesempatan 2011 ditelepon sama Kak Hendrik, kebetulan waktu itu diajakin join kembali gitu kan, dan kebetulan saya juga belum maksudnya belum ngapa-ngapain gitu kan Kak. Belum ada kegiatan ya. Ya benar, lulus SMA itu belum ada, maksudnya nggak lanjut kuliah sama belum kerja, jadi ikut gabung 2011. Tapi sekarang udah kerja kan ya? Sudah, alhamdulillah. Nah, itu pada saat waktu pada saat kita 2012 itu kan sambil kerja ya, itu ya. Susah nggak sih bagi waktunya sambil kerja terus harus latihan, itu gimana? Bonyok sih Kak, bonyok. Jadi kan saya kebetulan operator di PT KPC, jadi jadi yang bebannya itu sebenarnya pada saat ya beban semuanya sih kali Kak ya. Jadi kalau misal masuk pagi saya itu kan saya nggak diharuskan latihan sama teman-teman sama pelatih. Nah, kalau masuk malam, jadi ibaratnya baru pulang jam 8:30 pagi sampai rumah itu kan, padahal Mama Yuli itu pelatih pit, dan ini kan Mama Yuli sudah ngomongin, udah istirahat dulu aja, nanti jam 12 atau jam 1 siang baru mulai latihan. Cuma namanya saya beban kali kayak. Jadi ya harus datang pagi pokoknya. Yang ngantuk ya? Emang. Iya. Walaupun ngantuk tapi datang aja dulu ya. Ya benar. Jadi dapat semangat dari situ ya. Iya benar. Tapi tadi ngomong Mama Yuli sampai seakrab itu ya dengan pelatih ya. Oh iya benar Kak. Jadi ya kalau di pit instrumen khususnya, jadi kayak teman-teman itu sudah nggak manggil Kak Yuli kali, Mama Yuli semuanya. Jadi, Oke. Ya, sudah sampai sedekat itulah hubungannya ya. Iya benar. Udah nggak manggil kakak lagi, tapi udah mama minta duit. Ya. Nur Ihsan waktu pada saat itu, Nur Ihsan kan tadi kesulitan ya membagi tenaga untuk menjadi pemain sekaligus bekerja. Tanggapan keluarga seperti apa nih? Sebenarnya kan dari 2011 kayak aku flashback ke belakang, jadi iya benar nggak apa-apa. Ya 2011 itu ikut program langgam itu kan awalnya nggak izin sama orang tua, jadi akhirnya gitu. Iya benar Kak, jadi diam-diam sampai besoknya pentas pamit mau pergi ke Bali, orang tua saya baru tahu. Terus saya dinasihatin kayak gini, Mas, teman-temanmu di usiamu sibuk kerja atau kuliah, kenapa kamu masih ikut marching band gitu. Dan di situ kan dan di situ juga saya cerita ke orang tua saya kan, iya tapi saya sudah program jauh ini latihannya. Nah, terus tetap kan dalam hati saya juga, kalau emang saya mau maksain ikut pergi ke langgam tapi tidak ada restu orang tua, nanti malah efek sampingnya bakal berat gitu kan Kaleo. Jadi saya putuskan untuk tetap di rumah. Dan kebetulan waktu itu Pak Wiono sama Pak Hudori langsung datang ke rumah. Seriusan? Ya serius. Datang ke rumah? Ya, ke rumah. Terus spesial. Seriusan? Langsung datang ke rumah ngelobi orang tua? Iya benar. Jadi saya diminta izin sama orang tua saya, Bu, izinkan Mas Nurikannya ikut program langgam ini, insya Allah selesai program langgam saya bantu masuk kerja. Wah, kita terbaik Pak. Kayak sinetron ya, kupinang kau dengan kerja. Ya benar. Jadi marching band yang bawa ke posisi saya sekarang mungkin Kak ya. Gitu. Terima kasih Pak Hudori. Terima kasih Pak Hudori. Terima kasih Pak Hudori. Jadi kalau yang mau diterima kerja, ayo ikut marching band dulu. Ya, dulu marching band nanti diterawati. Kalau itu ajaran sesat ya. Justru nanti kan dilihat ada peluang di balik ceritanya kan. Nah, nih kita ngomongin tentang pada saat penampilan nih, Nur Ihsan. Pada saat penampilan itu kan ada beberapa momen tuh, termasuk Nur Ihsan juga ikut masuk di dalam formasi dan ikut momen. Di saat itu ada bendera yang ditarik dibawa dari sebelah kanan,
depan ke belakang. Terus akhirnya dipindahkan ke Nur Ihsan. Terus posisinya kalau nggak salah waktu itu patah atau bengkok atau terus gimana tuh Nur Ihsan pada saat itu mengakalinya itu gimana? Jadi pas waktu tiang bendera itu dikasih ke saya itu udah bengkok gitu Kak. Nah, iya. Jadi saya mikir sudah kemungkinan terburuk ini pada saat disobek birunya itu pasti bakal patah. Jadi saya kasihkan ke Kopral Jono waktu itu kan Kak. Iya, tokohnya Saya sudah pesankan dia sambil teriak itu kan, lanjutkan aja. Aku bilang kayak gitu aja sih sebenarnya sampai finish kayak gitu. Salut ya. Dia sudah heran setelah saya kasih ke dia bengkok itu, dia udah heran. Ini kayak apa mungkin maksudnya rautan wajahnya gitu Kak. Jadi saya cuma ngejelasin ke dia, lanjutkan saja, gue bilang kayak gitu aja. Aku cuma ngomong kayak gitu aja. Kopral Jono, benar. Ini yang sebenarnya yang dibilang orang selama ini, show must go on, apapun yang terjadi, lakuin aja. Nggak boleh, tapi salut buat kalian itu ya. Maksudnya bisa tetap tenang di saat ada sesuatu yang nggak berjalan dengan semestinya, tapi ayo aja. Dan momen itu the best banget, habis itu naik dan bisa dirobek. Orang nggak bakal tahu. Kita aja yang tahu loh, kok bengkok ini gitu ya. Mungkin udah selesai langsung, Iya. gitu ya. Mau nangis nggak pada saat itu? Kok bisa terjadi kayak gitu sih? Jadi kalau maksudnya kan kita kalau ke belakang lagi kayak mikir kayak pakai topi tentara, pegang alatnya WN itu apa Kak, tembak-tembakan itu? Apa? Senapan. Rifle. Ya, rifle. Ya, jadi kayak pakai helm tentara terus pegang rifle lari-lari kayak gitu kan. Kayak mikir maksudnya kalau waktu latihan gitu kan kayak pasti diketawain nih sama teman-teman. Ini cuma pada saat waktu momennya udah berjalan gitu kan, sudah pakai uniform gagah, musik semuanya udah mulai gitu kan. Oh, begini. Udah menjiwai. Ya, benar. Ya. Mantap. Nur Ihsan, boleh nih tanya-tanya. Ada nggak sih adik tersayang di sectionmu? Kalau tadi kan ngobrol yang berat-berat, sekarang yang ringan-ringan. Ringan. Siapa adik tersayangnya Kak Ihsan? Gak ada sih Kak. Siapa ya? Wajahnya berbicara loh, kayak ada. Iya, jadi Istri, tidur dulu. Iya. Itu ditutup pintunya dulu, boleh di ini. Close the door. Jadi ada nih. Itu enggak ada Kak. Namanya kan ada. Jangan maksa dong. Kalau enggak ada ya enggak ada. Oke deh. Siapa yang paling dekat tuh, adik yang paling dekat siapa tuh di situ? Pada saat tahun 2012. Pasti 2012 ada ya. Kayak 2012 itu aku dekatnya sama teman-teman pit instrumen Kak. Loh, udah direkam jawabannya begini. Kalau dekat sama Verly nggak usah diomongin sama yang lain. Ya, nah betul Verly Kak. Betul. Jadi kami itu trio macan disebut itu. Sama satu lagi siapa? Satunya Sivilia. Jadi saya itu ditugaskan sama pelatih itu urus 2 adekmu itu. Iya, karena memang dia paling liar Kak waktu itu. Jadi dia maksudnya dia anak kecil, masih kecil kayak apa sih Kak? Jadi kalau mandi latihan kayak itu masih kemana gitu ya kan? Udah jelas lah hidupnya lah. Aduh. Jadi kelihatan ini pemain yang dituakan kayak gini, ayo mandi gitu ya tugasnya. Ya, benar Kak, sampai hal sesimpel itu juga. Akhirnya bener kan yang dituakan kan? Pertanyaan pertama tadi kan yang dituakan, akhirnya dia memang menunjukkan hal tersebut. Ayo mandi. Dia sampai sekarang dipanggil masih Om Nur Kak kalian. Sama Wena pun juga manggilnya Om Nur Mas. Ya, tapi memang pada saat Nur ikut itu memang ya dibilang nuansa tuanya itu dimanfaatkan untuk betul-betul bisa memegang teman-temannya gitu ya kan. Jadi sosok yang diperhitungkan gitu, memberi contoh yang baik gitu sih waktu itu. Nah nih, konsultan, ada banyak konsultan yang pada saat ini. Siapa yang paling kamu favorit pada saat itu? Jadi yang paling seru tuh. Yang paling seru sih Kak ya, si Babe sih Kak. Si Babe. Oh. Ya, dan Kak Kudri juga luar biasa sih. Maksudnya visual itu apa, maksudnya marching band itu bakal keren kalau
orang awam pasti menilainya visual dulu kali kayak. Mm-mm. Kalau orang awam pasti visual dulu kan. Jadi kalau visualnya keren pasti otomatis mereka pasti bakal terhibur sih. Iya, iya. Benar sih. Ya kalau si Babe itu awal mulanya kan saya nggak pernah tahu Babe itu siapa sih Kak. Dari 2007 kan saya nggak tahu sebenarnya ikut marching band kalau Babe itu konsultan. Jadi pas Babe itu konsultan kayak banyak yang hal yang bisa saya pakai sampai sekarang gitu kan tentang Masukan-masukan yang bermanfaat ya. Ya, benar Kak. Jadi kayak hal simpel sebenarnya kayak dinamik kayak gitu-gitu kan harus diperhatikan, tempo itu sebenarnya kan hal simpel yang semua orang pasti bakal tahu sebenarnya. Oh iya, Cuma kan itu sekarang iya. masih drum kan? Masih ngedrum. Iya, kan? masih benar-benar Kak. Masih Jadi kayak, kepake lah berarti ya. iya, benar. Ada Jadi masukan kayak pada saat itu ya. ya dinamik gitu kan dibutuhkan sekali sih kalau bermain musik. Kalau Kanto waktu itu gimana itu? Wah, kalau Kanto luar biasa. Jadi Apa? pertama Kak ya. Jadi sebenarnya saya dari 2011 itu kan langgam itu saya ditawarin sama Bos Uju buat main battery Kak. Nah, cuma kan aku bilang lebih kasih kesempatan ke adik-adiknya kali Kak ya. Kayak gitu. Nah, kebetulan Mama Yuli bilang, udah kamu bantu aku di pit instrumen aja, kamu main Tiffany kayak gitu. Sama drum set. Dan main drum set di band sama marching band itu jauh sekali Kak. Maksudnya orang main band kan di studio atau di panggung kayak gitu kan tetap suaranya bakal maksudnya di situ-situ aja gitu Kak. Iya. Kalau marching band, kalau di marching band saya ngerasa main sudah benar ini. Harus dengar kemana-mana ya. Iya, Kak Anto itu sambil melotot nunjukin aku pakai stick gitu kan, tempomu. Melototnya matanya merah kan waktu itu kan menyala kan. Gitu ya. Gitu ya. Pokoknya aduh Kak. Jadi kayak langsung bikin jantung itu pindah ke paru-paru pindah ke belakang mana gitu ya. Belum selesai lihat Kak Anto sudah melotot gitu kan, melihat Kak Joni lagi. Kak Joni itu mimpin sambil liatin aku. Kayak perlu adaptasi banyak lah Kak main drum set. Iya. Momen baik ya. Ya benar Kak. Jadi kayak misalnya kayak namanya banyak kali kan, banyak instrumennya gitu kan. Jadi kayak monitornya nggak cuma di pit instrumen aja, mungkin dengar ke brass, dengar ke perkusi kayak gitu. Siap. Ya. Waktu 2007 kamu nggak ikut ya 2007 ya? 2007 ikut Kak. Oh 2007 ikut. Nah di 2007 tuh pasti ada pengalaman yang sangat menarik ya dengan salah satu juara pada saat itu ya. Yang bedanya cuma 0,1 poin dengan kalian. Terus pada saat kita ikut GPM di 2012 kita bisa kalahkan dia. Itu gimana tuh perasaannya tuh? Itu sih jujur aja Kak, kayak nggak ikhlas sih saya 2007 tuh. 2007, Swear sampai sekarang dia nggak ikhlas. Maksudnya mungkin saya ngerasa kayak ada kesalahan sedikit. Jadi saya mikir kayak itu 0,1-nya itu kesalahan saya. Saya mikir sampai segitunya Kak. Kamu yang bikin gitu maksudnya pikirnya? Iya, ya? jadi maksudnya jadi kayak saya kan nggak menyalahkan teman-teman yang lain. Jadi kayak mungkin saya lebih ke ini sih, introspeksi diri aja kali ya. Mungkin itu kesalahan saya atau apalah kayak gitu-gitu sih mungkin. Tapi di tahun 2012 kita bisa kalahin dia itu gimana tuh? Betul Kak. Jadi kayak 2012 saya dikasih tahu ini ada loh, MB ini ada ikut. Nah jadi saya itu kan di angkatan 2007 saya cuma mungkin saya aja kali ya. Sama teman-teman si Marni, Vindi. Oke. Nah ya jadi kayak kami punya PR tersendiri buat pribadi kami yang alumni 2007 gitu kan. Bisa lah dengan maksudnya kita memang bukan sama teman yang dulu 2007 tapi 2012 dengan pelatih baru ya kan, konsultan baru kayak gitu kita bisa lah dan terbukti kan Kak ya. Betul. Lebih bersemangat gitu ya Kak Nur. Ya benar. Oke, terima kasih Kak Nur. Aduh, senang sekali nih. Sama-sama Kak. Sebenarnya mau diterusin nih, cuma bisa sampai besok-besok kita ini. Iya Kak. Panjang banget nanti. Oh iya, pertanyaan terakhir. Kalau nanti Bos Uju ngajakin lagi untuk main, masih mau nggak? 2019 saya diajakin sudah Kak, cuma kebetulan saya dapat rezeki kemarin sakit kan. Terus kalau misalnya kedepannya saya bakal diajak lagi sama Bos Uju sama pelatih yang lain, Pak Sugeng. Kalau emang saya diizinkan main lagi, terus
dari pihak keluarga juga mengizinkan saya untuk proses latihan lagi. Siapa yang nggak mau ikut, Kak? Oke. Kalau saya sih yes lagi. Sip, terima kasih Kak Nur. Ya, sama-sama, Kak. Selanjutnya kita ke Pak Sugeng. kita yang ganteng. Halo, Pak Halo Mas Sugeng, selamat malam. Selamat malam semuanya. Aduh, sedang ngobrol lagi Yang sama Pak hadir. Sugeng nih. Jauh dari Medan juga datang lagi. Angkat diri. Pak Sugeng, kita mau tanya-tanya nih terkait Ya. pengalaman Pak Sugeng pada saat GPMB 2012. Pada saat itu kan Pak Sugeng juga sebagai panitia, sebagai guru, sebagai pemain pula. Banyak sekali ya jobnya Pak Sugeng. Ya. Nah, itu sensasinya gimana nih? Pas saking sibuknya seperti apa bagi waktunya? Ya, terpaksa jadi bunglon. Bisa jadi apa aja Pak ya? Ya, artinya jadi bunglon itu di sisi lain kalau di lapangan bersama dengan anak-anak saya, kalau sebutannya itu, ya kalau di lapangan ya udah teman semuanya, ya harus menggunakan baju pemain. Tetapi kalau di luar itu, kemudian bersama Pak Bayu harus berbaju panitia, ya mau tidak mau harus mengurusin teman-teman yang lain, dan komunikasi dengan banyak pihak terutama itu menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Tapi udah banyak diurai oleh Om Nur, oleh teman-teman yang lain, bahwa izin satu pintu itu nggak cukup, ternyata beberapa pintu harus kita lewati. Oh, benar. Jadi Banyak. kembali tadi, kayak terpaksa 2012 itu harus berbaju bunglon. Baju bunglon ya. Jadi kalau lagi main panggil Kakak Sugeng gitu ya Pak? Iya, kalau lagi main saya nggak pedulikan teman-teman panitia yang lain, karena kendali saya adalah saya harus tunduk pada pelatih. Tapi ketika kemudian harus ada panggilan dari teman-teman panitia untuk keperluan panitia, ya saya mohon izin ke terutama pimpinan pelatih di situ untuk saya melaksanakan tugas bersama dengan panitia yang lain. Itu yang dimaksud dengan bunglon tadi. Tapi semua overall untuk satu tujuan yang sama, saya rasa itu. Iya, siap. Nah, Pak Sugeng kan pada saat tahun 2012 kan juga bermain di situ. Terus ada satu momen penting tuh, ada tiga orang guru ada di dalam situ. Itu gimana tuh Pak? Ada Pak Sugeng, ada Pak almarhum Pak Isnu, terus sama satu lagi siapa? Pak Didi. Pak Didi. Nah, itu gimana kalau Pak Sugeng kan mungkin jadi pengurus itu mungkin gampang lah. Ayo main selesai gitu. Tapi untuk yang Bapak yang dua itu gimana itu Pak? Sebetulnya bukan tiga, Bang. Kan 4. Oh iya, sama Pak Bayu ya? Iya, ada satu perjaka itu yang kami jebak, kemudian kita promosikan ketika itu, dan terbukti kan sampai dengan bertahan di 2016. Nah itu. Jadi memang tuntutan sebenarnya, karena bermula dari obrolan warung kopi sesungguhnya kan. Jadi teman-teman pelatih mengatakan kita mau angkat musik yang agak berat nih. Apa yang bisa diperbantukan untuk permainan ini. Terus ada satu hal yang saya rasa untuk dikerjakan anak-anak, ketika itu pelatih mengatakan kayaknya nggak terkejar. Dari konsultan menginginkan lebih perfect lagi. Sementara tuntutan perfect itu bagi kami juga agak sedikit jadi berat kan. Kalau dipandang perfect, kemudian nanti nggak perfect, bagaimana teman-teman ini? Jadi ketika itu ada yang mesti dibuatkan, yaitu untuk aransemen keroncong. Keroncong. Sedangkan alatnya tidak punya ketika itu. Hanya sisa-sisa ketika kami bergabung dalam keroncong Spektrum ketika itu, yang kemudian menjadi band Spektrum hari ini, itu yang harus kemudian dipertanggungjawabkan kan. Tuntutan dari pelatih mengatakan pokoknya Pak Sugeng dan teman-teman harus membalut ini dengan warna keroncong. Di samping juga ada sedikit jazz di bagian tengah itu yang kemudian dibawakan oleh Om Nur tadi dengan bagus untuk drum yang dikatakan agak repot tadi kan. Gitu. Jadi memang tuntutan besar itu yang menjadikan kami untuk kalau anak-anak mau maju dan semuanya mau maju, kenapa kita tidak turun lapangan ketika itu. Jadi sebagian kami berperan ganda sebagai panitia dan komunikasi untuk kemajuan dengan pelatih secara teknis, dan
sekretariat juga di bagian tenis sebenarnya kan itu. Dan mau tidak mau kami nggak bisa nolak lagi untuk mengatakan kami harus turun. Jadi saya, kemudian Pak Didi dan Pak Isnu sepakat apapun yang terjadi lah, ayo kita sama-sama turun. Kapan lagi kita bisa, kemungkinan kalau ini berhasil, ini akan sejarah baru buat WPS ke depannya. Gitu. Jadi Pak Sugeng ini seperti panggilan hati ya Pak Sugeng ya? Ya banyak sih. Iya, karena seperti yang saya tahu Pak Sugeng kayaknya dari mahasiswa udah gabung ke marching band juga sih, sepertinya gitu ya Pak ya? Ya sama seperti teman-teman yang lain, seperti Bang Kadri dan sebagainya itu. Tapi apa sih Pak bedanya Pak ketika ikut marching band sebagai mahasiswa. Dan ketika Bapak sebagai guru, itu ada bedanya atau enggak sih Pak? Jadi sebagai guru saat inilah hasil daripada belajar ketika masih jadi pemain. Jadi yang hari ini mengambil pelajaran seperti tadi beberapa teman yang bisa mengaplikasikan apapun dari lapangan, entah itu dari pelatih, dari konsultan, mungkin dari adik-adik angkatannya, itu akan berguna pada masa-masa yang akan datang. Dan beberapa teman sudah membuktikan itu, termasuk saya di sini. Jadi kalau bedanya jauh berbeda. Kalau di kampus itu yang kita urus teman-teman kita dengan corak gaya bebas di kampus, pasti harus bertanggung jawab juga. Tapi ketika harus menjadi pamong, jadi guru, dan ketika 9 tahun lalu teman-teman saya yang di podcast ini hadir pada hari ini, mungkin masih kayaknya baru kemarin ya, ada Wena, ada Nur Iksan, kemudian ada Pak Bayu ketika masih perjaka 9 tahun yang lalu. Itu perjakanya dibahas terus. Itu akan dibawa sampai sekarang kan. Nah itu ketika harus menjadi pamong atau pembimbing, itu tanggung jawabnya yang lebih besar lagi tentu saja. Apalagi kalau sepakat main ya gitu. Oh iya benar-benar. Oh ya ini Pak Geng mau nanyain lagi, kan sebagai pengurus nih, tahun 2011 kan WPS baru saja dari Langgam tuh. Kok bisa sih WPS ikut lagi di 2012, kan biasanya tuh ada jeda dulu baru ikut lagi di tahun berikutnya. Kok bisa di tahun 2012 ikut lagi? Itu kenapa itu Pak? Ya berkah kali ya. Kebetulan 2011 saya tidak ikut turut ke Langgam, saya hanya membantu di sini saja. Saya masih dalam lagi di luar tim ya, lagi di luar tim 2011 ya. Mencoba suasana baru. Bagaimana kalau melihat WPS itu dari luar pagar gitu. Ternyata itu berfungsi dan banyak gunanya juga ketika kembali turun di 2012. Nah, itu merupakan tantangan sesungguhnya kan. Tantangan dari kalau nggak salah Pandang Ruhyat ketika itu CEO KPC. Dan saya tahu dari teman-teman kepanitiaan inti di Bali mengatakan, ayo sama-sama kita bersepakat untuk mengangkat ini ke ajang lebih tinggi dan mohon dukungan semuanya. Ya nggak bisa tidak. Kalau ini merupakan bendera WPS harus kita kibarkan. Ayo bukan hanya YPSB, tapi lebih tinggi lagi kan, sampai dengan kepentingan perusahaan, yaitu menjadi tanggung jawab kita semuanya. Jadi kayaknya itu yang dapat saya kutip ya, sedikit bocoran pada waktu itu. Kenapa bisa dalam 2012 lagi Pak ya? Ya, selain prestasi luar biasa di Bali, kemudian impasnya adalah, ayo tantangan kalau di Bali udah bisa ditemukan, ya itu. Jadi Bapak dan 3 guru yang lain kan sudah temenan ya Pak ya di sekolah ya Pak. Ada event 2 langsung dekat gitu ya. Pasti banyak sekali nih Pak peristiwa-peristiwa unik, lucu atau apa gitu Pak yang bisa di-sharing ke kita. Pasti ada kan Pak? Iya, kan Bapak ini sebagai guru kan ya. Apakah berbeda latihannya dibanding dengan teman-teman yang lain itu yang masih ya jadi siswa sebelumnya? Apakah latihannya itu lebih gampang lah? Kalau guru, kalau pemain-pemainnya memang biasa. Kalau kita kan udah biasa, udah ngerti musik. Apa kayak gitu Pak? Atau sama aja? Ketegangannya juga sama-sama aja tuh bagaimana Pak? Tadi udah dibuka sedikit sama Pak Bayu kan? Mungkin saya mau buka lebih luas lagi ya. Boleh dibuka lebih luas. Iya, jadi
Jadi untuk sebagai beban pemain, saya rasa sama saja. Bahkan sebagai guru yang mengajar mereka di kelas, apalagi guru yang berkaitan dengan bidang semacam ini, beratnya jadi berganda. Oh. Ayo, kalau kita lagi turun lapangan, pasti batin kita mengatakan anak-anak, ini Pak Guru ini kalau nggak bisa malu-maluin kan. Maka itu yang menjadikan bukan kami tidak latihan. Jadi kalau kami beberapa saat tidak turun, kami memang minta waktu sendiri untuk agar ketika turun bergabung dengan anak-anak, kami tidak malu-maluin itu saja. Apalagi kami mesti berhadapan dengan kolega pelatih ya, kemudian kolega konsultan yang beberapa kita kenal sejak zaman mahasiswa dulu juga. Jadi kita mesti harus membangun komunikasi yang supaya nyaman semuanya kan. Karena nggak mungkin tidak. Tentu sebagai manusia semua yang ada di dalam kesatuan itu pasti punya peran untuk menjadikan itu sebagai nilai plus. Demikian juga bisa kebalik seperti yang disampaikan Om Nur tadi ya. Mungkin ini salah saya kalau nanti terjadi apa-apa. Dan itu yang selalu kita sampaikan. Ayo, kalau anak-anak bisa, masa kita nggak bisa? Malu dong. Gitu. Iya, benar-benar. Oh iya, nih Pak, kalau kan tadi dari Bapak cerita ada tantangan dari Pak Endang. Terus setelah itu ada pembicaraan tentang kalau bisa kita dapat peringkat 3 besar, terus akhirnya di pembicaraan selanjutnya kita bisa dapat 10 besar, terus akhirnya kita bisa meraih di 4 besar. Nah, ya walaupun kita dapat 4 besar, tapi pada saat kita di lapangan, semua orang bilang bahwa MBWPS pada saat itu adalah People's Champion. Jadi orang-orang yang lain itu justru menganggap sebagai WPS itu adalah pemenangnya. Nah, itu gimana kira-kira itu, Pak? Kalau tantangan mungkin komunikasi dengan pelatih juga sama kali saya rasa. Jadi kami bukan sebagai pemain ya, tapi sebagai kru panitia ketika tantangan yang tidak logis ketika itu ya teman-teman pelatih tentu akan memberikan jawaban yang lain kan. Oke, maka ketika itu dibuka, oke kalau kita mau turun di 2012 dengan skuad 2011 untuk 2012, tentu kalau yang diinginkan sekedar juara 1, oke, tetapi di GPMP kan ada 2 kelas ya, kelas sekolah dan kemudian kelas umum. Nah, tuntutan dari yayasan ketika itu ya jadilah turun di kelas yang paling bergengsi lah. Nah, ketika itu kalau di kelas bergengsi beberapa permintaan diantaranya pemain tambahan bisa terbuka lebih luas lagi dalam artian alumni yang udah punya skill yang lebih bagus atau punya potensi mudah dibentuk itu boleh diizinkan dimasukkan, termasuk juga beberapa guru. Nah, itu yang menjadi PR buat panitia dan kembali ke beberapa panitia untuk menjawab di permintaan dari perusahaan ataupun di yayasan sendiri. Akhirnya kita sepakat, oke, kalau kita mau turun di kelas utama, ya beri kami target, tetapi komunikasi dengan ketika itu bukan sampai ke 3 besar kayaknya. Kita lolos di 5 besar aja udah luar biasa. Benar. Ya, itu. Dan bocoran dari Kak Hendy ketika itu ya, Pak, kayaknya kita sampai di 6 aja udah luar biasa. Ya. Dan hasil penyisian 6 kemudian naik ke peringkat 4 itu adalah capaian yang luar biasa anak-anak kita ketika itu. 9 tahun yang lalu ya Bang ya? 9 tahun yang lalu diingat ini. 9 tahun lalu ya. Iya. Oke. Pak Sugeng, kalau kita melihat ke belakang hingga kini, MGMP itu kan banyak sekali prestasinya. Menurut Pak Sugeng sendiri, apakah MBWPS hanya sebagai kegiatan ekstrakurikuler sekolah saja atau seperti apa? Ini multi frame ini. Jadi cara pandangnya berbeda. Kalau saya ditanya secara pribadi, maka akan saya jawab sebagaimana subjektif, tetapi kayaknya ini beberapa pembicaraan yang sudah pernah saya dengar ini cukup mewakili dari beberapa kepentingan. Jadi kalau di awal memang kegiatan ini perlu ekstrakurikuler yang ketika dibuka di tahun 98 untuk anak SMP dan SD, dan hanya itu saja untuk kegiatan ekstra. Ketika itu tidak berpikir sampai dengan sejauh ini, walaupun 3 tahun setelah itu ada wacana GPMP, tapi jalannya kayaknya masih jauh. Tapi kalau setelah di 2020 ini semua kayak sepakat bahwa
kedudukan marching band ini bukan sekedar lagi sebagai kegiatan ekstra, tapi juga sekaligus salah satu instrumen penting bagi lembaga, bagi sekolah, bahkan bagi perusahaan dan bagi daerah untuk komunikasi apa saja, termasuk bagaimana pembinaan generasi muda di tingkat wilayah, kemudian kepentingan-kepentingan lembaga dan perusahaan yang bisa disuarakan pada tingkat yang lebih tinggi lagi. Iya, betul. Jadi alat komunikasi lah, alat komunikasi. Kalau boleh dibilang bidang kehumasan itu udah diemban oleh BPS bahkan udah 10 tahun lebih yang lalu. Siap. Oke, terima kasih Pak Sugeng. Sebelum nanti mau nanya ke semuanya, ada dua sih pertanyaan yang mau disampaikan ke yang kebetulan pemain yang di sini yang muda-muda mau nanya. Kalau yang Bapak Pak Sugeng sama Pak Bayu mungkin nggak masalah sama Bapak. Oh iya. Ampun saya. Buat Wena sama Nur. Ada dua kejadian yang sebenarnya ini nggak pernah kejadian, mungkin sama unit lain, terus sama di WPS juga mungkin ini nggak kejadian sampai ke tahun 2019 nggak kejadian nih. Ada dua yang ini. Yang pertama itu kita pindah penginapan. Ingat nggak pada saat itu? Ya, kita pindah penginapan. Ya, terus yang kedua kita GR setelah kita dapat penyisihan kita dapat pengumuman, terus akhirnya kita GR jam 3 pagi pada saat itu. Nah, itu gimana itu buat pengalaman kalian tuh gimana menganggap kenapa sih kita harus pindah? Nanti sebelum saya nanya ke Pak Sugeng mungkin kenapa kita harus pindah sih? Nah, ini maksudnya buat pemainnya dulu nih, pemain yang muda nih. Ada pindah penginapan, terus harus GR jam 3. Itu gimana tuh buat kalian pemain pada saat itu? Ini siapa dulu, Kak? Terserah, buat yang muda, yang cantik aja dulu. Wena. Kalau yang aku ingat itu kita taunya cuma mikir kayak kenapa sih harus jam 3 pagi udah dibangunin, harus naik bus gitu kan, pindah penginapan, GR jam 3 pagi, sedangkan malamnya kan kita latihan pokoknya sampai larut malam pada saat itu. Cuma itu aja sih. Cuma untuk kenapa pindahnya sebenarnya kita kurang paham juga. Lupa ya, udah lama soalnya. Iya. Tahun yang lalu. Pasti. Kita pindah waktu itu dari apa namanya Pak? Cilodong ya? Cilodong. Habis itu kita ke embarkasi. Asrama haji waktu itu. Iya, betul. Nah, itu. Habis itu kita GR jam 3 keesokannya. Iya. Nah, itu gimana itu? Nah, buat Kak Nur, gimana tuh? Itu seru tuh nggak semuanya marching band yang ngerasain tuh pindah tempat tidur, beresin lagi yang sudah siap, yang sudah berantakan beresin, pindah lagi. Mana pas kita di asrama haji itu apa namanya berlantai-lantai kan, nggak ada elevatornya, harus manggilin teman-teman lari naik tangga gitu. Gimana tuh? Ya, jadi awalnya dari Cilodong itu kan Kak buat mutusin buat latihan sampai malam gitu kan. Terus teman-teman ada yang lain itu pasti kan istirahat langsung kan. Nah, aku ini pasti namanya kalau kan ibaratnya senior yang udah diajak main lagi tuh, maksudnya masa kita mau cuma bantu main aja, jadi kayak bantu angkat-angkat alat, prepare lagi terus. Iya bener Kak. Jadi kalau dibilang capek, cuma memang ya ibaratnya saya harus ngasih kesan yang bagus buat adik-adiknya gitu. Pastinya. Contoh. Ya jadi kayak pas udah balik lagi ke asrama haji itu kan, nah di asrama haji tuh kan saya satu kamar lagi tuh sama Perli sama sama Pila itu kesal Kak. Iya, kesalnya kayak gini nah Kak, kan dia buka korden seram itu kan Kak. Nah terus ada tulisan John pernah tidur di sini. Dia tutup pintunya Kak, dia lari ke aku. Kak, aja cari kamar lain aja. Kenapa? Ada tulisannya jangan pernah tidur di sini. Padahal kan tulisannya John Kak. Kesal ya kan sama dua orang itu kan Kak. Jadi hal-hal sepele kayak gitu yang bikin terus senyum, terus semangat gitu kan. Iya. Seru ya tapi ya, ada dua pengalaman itu ya. Iya benar. Oke, lanjut ke Pak Sugeng lagi. Kenapa Pak waktu itu kita ada pindah-pindah itu Pak? Jawabannya satu, ringkas saja Bang.
kalau jawaban saya sebagai panitia ketika itu mohon dimaklumi ya jadi ya. Jadi dana sekian harus cukup bagaimanapun caranya. Hemat. Jadi merejus dana, kemudian menggunakan apa yang sudah diketok itu, setelah diketok kan nggak bisa nambah lagi kan. Bagaimana supaya cukup, dan kita nggak mungkin sampai di Jakarta kemudian nggak jadi lombanya karena kemudian ininya kurang, itunya kurang. Pokoknya pertanggungjawaban lah ketika sudah direncanakan dari awal, mau tidak mau harus cukup, dan itu kemudian menjadikan Pak Matisa ketika itu yang sebagai manajer tim putuskan kita nggak bisa tidak pada hasil rapat adalah memutuskan di 2 tempat itu. Sesungguhnya semuanya berlari kepada agar semua bisa terpenuhi dan tercukupi, sehingga beberapa hal yang tidak nyaman adalah bentuk pengorbanan daripada hal yang lebih penting lagi untuk berkaitan dengan program 2012 ketika itu. Itu saja singkatnya, Bang. Iya, wah Iya. seru-seru juga nih ya. Oke, sebelum kita bertanya yang terakhir buat semuanya, kita mau menonton ini dulu, mau menonton video dulu, kita cooling down dulu, kita menonton video Band of the Year tahun 2012. Selamat menyaksikan.
Wah, keren banget itu Kak Zares ya. Ya, benar banget Kak Leo. Wah, ini sangat Membuat merinding. iya, benar. Itu WPS berada di 5 besar itu. Di atasnya itu ada Ita Surosoan tadi yang pertama, terus di bawahnya ada Semen Gresik, baru ada Santa Ursula, dan yang keempat ada WPS, baru di bawahnya ada Bina Caraka. Itu sungguh sangat prestasi yang mengagumkan ya buat buat unit yang baru saja merasakan lantai Istora bermain di GPMB ya. Ya, tentunya begitu Pak. Kita harus appreciate ya. Keren banget. Selamat buat WPS pada tahun itu ya 2012, buat semuanya, pemainnya juga, buat pelatihnya juga, buat konsultannya, dan buat pengurus dan panitianya, semuanya sangat keren pada saat itu. Nah, ya. Kita sekarang mau tanya sama semua narasumber. Semua benar. Oke. Sekarang kita mau tanya dulu sama Pak Bayu nih. Pak Bayu, adegan apa sih yang paling berkesan selama pagelaran tadi? Tolong diulang Bu Zares. Oke. Pak Bayu, adegan yang paling berkesan menurut Pak Bayu yang mana nih? Adegan di Romantik 45 itu. Adegan yang paling berkesan itu di endingnya. Itu setelah merobek bendera warna biru, itu tiangnya patah. Itu waktu adegan terakhir itu kan mendirikan bendera biar tetap berdiri. Kebetulan saya pas pegang itu tangan Pak Didik ternyata terjepit itu. Iya ya. Ada cerita juga ternyata itu. Ya itu di akhir setelah tampil seluruh penonton di Istora Teriak Indonesia itu, wah itu luar biasa. Kerasa ya Pak? Ya itu teringat terus itu. Okay. Ya itu yang paling diingat sih. Buat Wena nih, buat Wena, apa nih adegan yang paling berkesan nih selama pergelaran? Pas movement 3 yang ku lepas di kau pahlawan itu kan. Kan itu dari pelan terus naik tuh beatnya. Di situ Kak yang paling merinding buat kita yang CG sih. Oke. Ya. Ini beda nih, agak ini ya. Tapi ya memang kalian kalau gat ya enggak? Iya. Kan? Beda-beda. Buat Kak Nur ini yang mana nih event yang adegan paling ini? Kalau saya sih yang bawa tiang bendera itu Kak, menyerahkan ke Kopral Jono. Wah, tadi padahal saya mengharapkan Kak Nur Iksan bilangnya yang ini tuh. Yang pada saat dengar. Pasti. ya kan ketebak sudah klasik. Tadi aku mau bahas itu Kak, cuma masih diketahuan Kak Leo nih. Iya. Yang Adam jatuh anunya pancinya kena di tengah. Iya. Siap. Pikiran kita sama ternyata ya. Siap. Buat Pak Sugeng, yang mana nih adegan yang paling berkesan nih? Ada banyak sih, tapi ya kalau paling kan satu ya. Yang mana? Bukan itunya kalau itu. Tapi pada Sirina, Bang. Gitu. Jadi selain new fluid dia awal yang kiranya gampang itu kan, tapi berapa ketukan itu berat. Tapi yang saya rasa paling berkesan yaitu pada saat Sirina, kemudian ada anak teriak. Itu kan sebagai pemain saya nggak bisa ngelihat ke belakang ya, karena saya ditolak sampai depan, teriak, Pak. pegang keyboard. Oh, itu akhirnya ngaku nih yang siapa yang teriak tuh. Kan baru sekarang ya. Sama satu lagi ada siapa lagi Wena? Ada satu lagi tuh. Eca. Eca. Ya begitu Sirena itu kenapa menjadi tegang karena salah pencet itu di beberapa latihan itu akan fatal bagi perhitungan 12 menitnya. Dan bagi saya merasa kayaknya beban itu ada di saya kayaknya ya. Tapi ternyata setelah itu berhasil, kemudian ada teriakan anak, saya nggak tahu ya anak siapa, ternyata malam ini baru kebuka ya, ternyata Wena dan Eca ketika itu saya merinding sampai sekarang masih kalau dibuka kembali rekamannya masih nggak bisa hilang itu. Siap. Keren, itu Bang. Iya. Itu momen yang bagus banget itu Pak. Itu memang kalau memang salah momennya udah nggak dapet.
tapi dapat banget pada saat Nggak itu. ada ampun udah. Ya kan itu. Nah, buat semuanya nih, kalau tadi yang lain Kak Joni sama Kak Kadri kan sudah ya momennya. Ini mau buat semuanya nih terakhirnya. Satu kalimat untuk menggambarkan romantik 45 bagi kakak-kakak di sini apa aja nih? Kita mulai dari Kak Joni dulu deh. Apa nih satu kalimat yang menggambarkan bagi Kak Joni romantik 45? Apa itu? Kalimat ya, satu kalimatnya ya. Boleh satu kalimat, satu kata, atau apa yang pokoknya yang ya kalau ya mungkin kalau diulang itu beda ya, rasanya itu beda. Karena ada yang kepikiran juga kalau ditanyain lagi di mana momen yang paling berkesan itu ya keroncongan itu. Saya pas waktu Field Commander benar-benar nggak dapat feel yang keroncongan. Aduh. Sama tim beda-beda ini, beda-beda. ampun itu harus disesuaikan ke pemain dan keroncongannya gitu. Nah, mungkin kalau dibilang WPS 2012 satu kalimat, ulang lagi yuk. Oh, ulang lagi yuk. Aja. Pak Bayu harus lajang lagi kalau mau diulang lagi. Boleh. Bagaimana Pak Sugeng? Jepang. Akankah tunggu di Jepang ya? Iya. Harusnya kemarin ke Jepang. Nah itu sirene itu pas itu sebenarnya kalau kita pasang di Jepang tuh. Bisa teriak mereka kabur. Buat Bang Kadri nih, Bang Kadri apa nih satu kalimat? Kata atau satu kalimat lah. Satu kalimat buat romantik 45. Ya. Jangan nangis Bang. Sangat berkesan. Sangat berkesan. Nice. Sangat berkesan. Sama tuh Bang. Buat ini Pak Bayu, satu kalimat. Satu kalimat. Jangan satu paragraf Pak. Banyak kan. Romantik 45 itu juaranya penonton. Oh, juaranya People's Champion. Iya. Ya. Wena. Betul. Buat Wena nih, buat Wena apa satu kalimat buat romantik 45? Jadi satu pengalaman yang paling merinding sejauh ini. Goosebump ya. Gitu ya. Terakhir nih Ihsan. Ihsan. Kangen semuanya gitu ya Kak. Siap. Nanti diundang ya. Nanti saya kasih tahu sama Kak Bos Uju biar diundang lagi. Terakhir masih ada Pak Sugeng. Oh iya. Pak Sugeng, apa nih? Satu kalimat. Satu kalimat buat pemain. Pak Sugeng kan juga sebagai pengurus dan ini boleh satu kalimat lagi. Paragraf. Oh iya. Jadi 2012 itu gak ada matinya Bang. Gak ada matinya. Apalagi pecahnya ketika yang Titi Puspa datang menyambangi kita itu kan. Langsung spesial loh. Dan dia mengatakan, kalianlah juara di anak-anak penonton. Kalianlah juara. Gitu. Kalau masih putar lagi itu ada yang Titi menyambangi ke ruangan kita. Mantap. Titi Puspa. Mantap. Berarti pas itu tadi yang dibilang sama Kak Joni ya. Iya, tepat. Kita coba lagi ya. Coba lagi. Kita ulang ya. Biar datang lagi nanti. Apakah efeknya sama seperti ini? Oke, terima kasih kepada semua narasumber. Oke, Bang. Oke, senang sekali kita bisa malam hari ini ngobrol lagi, kita flashback lagi pada saat kita tahun 2012 ikut kejuaraan, dari pada saat tadi kita menentukan temanya, terus menentukan semua pemainnya, terus akhirnya bisa mengajak teman-teman di sini, ada Pak Bayu, ada Kak Nur juga diajak, bahkan sampai kita bisa mengajak konsultan untuk color guard dan visual juga. Itu dilalui dengan baik, terus akhirnya kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Sungguh sangat tenang lah ya. Yang pastinya seluruh hasil yang kita dapat ini Kak Zares, pasti itu atas kerjasama dari seluruh pihak ya. Betul sekali. Dari panitia, dari pengurusnya, dari sekolah, dari pelatihan, dari konsultannya juga. Dan orang tua murid itu yang paling penting. Kalau orang tua murid nggak maksain
anak-anaknya untuk latihan nggak bakal jadi pasti tahun 2012 tuh. Ya kan Kak Zaris ya? Betul Pasti sekali. ya. Jadi inti dari podcast ini adalah bahwa Romantik 45 itu adalah tema perjuangan ya Betul. Kak Leo. Kemudian tema ini didapatkan dari diskusi panjang, wah, Panjang banget. panjang sekali dari semua pelatih dan semua orang yang berkepentingan dalam marching band. Kemudian para pemain juga ternyata banyak menghadapi suatu masalah. Ada yang berkaitan tentang waktu, membagi waktu, contohnya seperti Pak Sugeng dan Ihsan. Tapi alhamdulillahnya mereka, beliau-beliau ini dapat membagi waktu dengan yang baik, dengan baik sekali. Dan pastinya itu terjadi karena peran dari keluarga, dukungan dari keluarga, dan memang panggilan hati juga. Kemudian dari Pak Bayu dan Wena, itu tantangannya adalah karena ini adalah pengalaman pertama. Nah, dan mereka sendiri mengakui bahwa mereka berlatih lebih giat gitu ya. Seperti halnya Pak Bayu di motor, latihan. Nanti kita lihat videonya Pak Bayu ya. Nah, itu tadi. Jadi di podcast kedua kita ini ternyata banyak juga ya Kak Leo hal yang positif yang kita dapat gitu. Iya. Saya sangat tidak menyangka gitu. Kirain 2012 itu kita mulus aja itu kayak ternyata banyak cerita-cerita di belakangnya yang betul-betul memang pengorbanan banyak orang tertumpah di situ gitu. Akhirnya bisa menghasilkan juara juga yang waktu itu peringkat keempat itu udah mantap banget untuk orang yang pertama. Marching band yang pertama kali ikut GPMB ya. Keren. Sekali lagi terima kasih pada narasumber yang ada di sini. Sudah menyempatkan waktu untuk berbincang hangat dengan kita terkait dengan tema yang kedua yaitu Romantik 45. Dan saya dan Kak Leo mohon maaf jika ada salah-salah kata, itu semua tidak disengaja. Peace. Ya, buat penonton podcast kita yang kedua ini, jangan lupa juga nonton di podcast yang pertama itu juga seru di situ juga pertanyaannya juga orang-orangnya seru. Terus yang buat kedua ini jangan lupa, jangan di skip yang pastinya. Terus buat yang mau ada saran-saran lagi untuk apa mau kita di podcast selanjutnya bahan apa sih? Saran-saran apa ya namanya ya? Saran tema untuk selanjutnya boleh ditulis di komen. Ya, apa yang mau dibahas nih, bagusnya apa ini yang pengen dibahas boleh ditaruh di situ semuanya. Oh ya Kak Leo, podcast ini berjalan lancar juga ini ya dukungan dari PT KPC. Juga dari Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara. Terima kasih. Kalau tanpa KPC dan Yayasan Prima Swarga Bara, kita nggak bakal bisa melaksanakan podcast ini. Terima kasih buat dukungannya. Itu aja. Kita tutup podcast kali ini. Tanpa berlama-lama, saya Zares. Saya Leo. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Dadah. Sama, makasih.